Beliau menyampaikan penuntut ilmu itu saat masuk majlis ilmu apalagi ke masjid sudah kelihatan beda. Dari masuk saja sudah i'tikaf niatnya. Jadi begitu melangkahkan kaki kanannya mengatakan Allahumma ftah li abwaba rahmatik, saat bersamaan di hatinya dia niatkan untuk beriktikaf. Nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, ya Allah saya niatkan juga untuk i'tikaf. Karena kenapa? Belum tentu ketika kita masuk masjid, sholat kan belum tentu langsung dimulai. Ya, atau pasca sholat kan enggak juga langsung salam langsung pergi kan, kadang-kadang duduk sejenak gitu kan. Nah ketika berniat i'tikaf itu maka semua jenis duduknya itu bernilai pahala. Apalagi sekarang ba'da sholat kan, kemudian belajar duduk dulu nunggu syuruk dan sebagainya, jadi duduknya aja udah berpahala duduknya. Nah, itu Imam Nawawi tuh rahimahullah ta'ala ad-Dimashqi, karena nanti ada 2 Nawawi di muka bumi ini yang juga sangat luar biasa. Yang satu dari Damaskus, Syria, yang satu dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Jadi baru menuntut ilmu itu nilainya sudah fi sabilillah. Tapi caranya bagaimana? Yaitu orang-orang yang menuntut ilmu dengan imannya. Jadi dia sudah berniat untuk menguatkan iman, menambah wawasan itu untuk menguatkan iman, bukan cuma pintar. Kalau cuma pintar, non-muslim pun bisa. Yang belum beriman pun bisa. Banyak orientalis ya, yang paham hadis. Ada yang hafal Quran juga. Ada yang spesialisasi bidang sejarah. Ada orientalis dari Belanda namanya Wensi. Saat saya di pesantren itu saya mengaji di ilmu hadis. Salah satu untuk bisa mengetahui takhrij. Takhrij itu proses menemukan mana hadis yang kuat, yang lemah, yang sahih, yang dhaif. Itu saya sudah belajar tuh dari sejak SMP. Itu ada kitab besar sekali. Ini besarnya bisa seukuran segini lebih nih. Besar. Dan jilidnya banyak itu. Banyak jilidnya. Itu yang ngarang orientalis asal Belanda namanya Wensi. Dapat penerjemah dari Mesir. Itu mengarang indeks hadis, pencarian hadis. Sebelum sekarang ada Maktabah Syamilah, ada Google. Itu dulu masih manual. Jadi kalau kita cari innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ada di kitab mana itu, nomor hadis berapa, manual carinya begini. Itu orientalis yang ngarang. Saya dialog waktu di Tripoli, waktu diangkat jadi Amin Khattabah, kita ikut dialog gitu. Di antara yang hadir itu nanti dulu itu ada Rowan Williams yang menikahkan Kate Middleton itu, yang apa namanya sekarang anaknya pangeran Inggris ya, yang bapaknya Charles jadi raja itu. Nah itu uskup kontriburi itu Rowan Williams dengan timnya ada tuh ya, kumpul itu. Di antara mereka tuh ada yang hafal Quran, ada yang hafal Quran. Jadi kalau perkara untuk menghafal, perkara untuk mencari pengetahuan, jangankan yang beriman, yang belum beriman pun bisa. Tapi Anda datang ke sini belajar, kemudian mendapatkan pengetahuan, apa pengaruh ilmu itu untuk iman Anda? Jadi orang beriman itu cari ilmu untuk menguatkan imannya. Kalau dunia itu bonusnya saja. Karena pada akhirnya iman itu yang menjadikan kita bisa pulang dengan nyaman. Kuncinya di iman. Itu intinya. Karena itulah ketika Allah mengangkat derajat penuntut ilmu, yang didahulukan imannya. Quran surah ke-58 tuh ayat 11. Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi ilmu itu setelah iman. Nah, jadi jangan sampai ada adik-adik juga mahasiswa yang belajar ya, ke kampus belajar pintar. Kalau cuma pintar, yang belum beriman pun bisa. Ilmu yang telah Anda pelajari itu bertahun-tahun, berapa yang sudah meningkatkan iman Anda kepada Allah? Berapa yang sudah mengenalkan Anda dengan Allah? Berapa yang sudah menguatkan Anda untuk menunaikan sholat tepat waktu? Kalau cuma pintar, yang lain juga banyak. Nah, jadi pulang dari sini, apa yang kita dapatkan mendorong kita untuk jadi lebih baik. Kalau belajarnya seperti itu, maka berubah nanti majlisnya menjadi fi sabilillah. Dan setara dengan mujahid. Dan sifatnya apa? Memahami. Coba dicatat. Kalau tidak bisa direkam. Kalau dulu kan ada yang jarang bawa catatan tuh karena mencatatnya dalam otaknya itu. Ya, Al-Imam Al-Bukhari itu kalau datang itu jarang bawa catatan. Imam Syafi'i itu kalau ngaji ke gurunya nggak bawa buku,
Oh ini kayaknya udah pintar yang gak bawa buku katanya kan. Tapi begitu dites, itu catatan otaknya lebih lengkap dibandingkan catatan buku temennya. Bisa diulang dari awal sampai akhirnya. Al-Imam Syafi'i itu. Ya. Imam Al-Bukhari juga demikian. Diuji oleh para ulama di Irak. Undangannya undangan datang ke sana. Begitu nyampe sana disidang letter U begitu. Beliau di tengah, 10 ulama Irak ahli hadis mengelilingi. Setiap satu orang ngasih 10 pertanyaan, 10 hadis diacak sanadnya dengan matanya. Ya, harusnya dari fulan urutan ke-11 dijadikan pertama, urutan ke-10 jadikan ke-9, diacak semua. Ya. Apakah benar ini hadis Nabi katanya? Saya pernah dengar ya ada hadis berkata begini, sanadnya diacak, matanya diacak. Apakah benar begini? Ditunggu dulu sama Imam Syafi'i. Ada yang lainnya lagi katanya. Jadi satu orang 10, begitu selesai 10 kali 10 berapa? 100. Maka beliau urut kembali dari awal sampai akhir, sanad sampai matan. Tanpa ada au gitu. Awal sampai akhir. Ya, itulah kekuatan Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Bukhari. Nah, itu nanti sanadnya tersambung bukan hanya pada diri beliau, termasuk pada orang tuanya dan pada kakek ke atas. Ya, sama-sama single parent itu. Imam Syafi'i kan single parent itu ibundanya. Jadi ibu, kalau ibu pun rajin tuh berdoa, ya rajin bermohon pada Allah, rajin ikut ta'lim, itu barakahnya nanti sampai ke anaknya itu. Boleh jadi ke cucunya. Imam Syafi'i itu kan namanya Muhammad, bapaknya Idris. Kan pernah saya sampaikan Syafi'i itu kan kakek ke atas itu. Barakahnya ke bawahnya. Bapak juga kalau sekarang Anda belajar, kemudian dengan wasilah itu bermohon pada Allah kebaikan, mungkin Anda belum hafal Quran, tapi mungkin yang hafal bisa cucunya, bisa anaknya. Imam Al-Bukhari itu namanya Muhammad juga, bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, ya kan? Cuma memang tinggal di kecamatan Juhfa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Makanya lebih populer disebut dengan Al-Bukhari. Tapi barakahnya dari mana? Bapak ibunya, ibunya salihah, bapaknya saleh, nurun ke anaknya, anaknya yang mendapatkan keistimewaan. Jadi jangan dikira apa yang kita dapatkan sekarang bermanfaatnya untuk kita saja, tidak. Nanti ada anak keturunan yang insya Allah lebih baik dibandingkan dengan orang tua ke atas. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan itu? Apa yang didapat sekarang teruskan kepada keluarga yang tidak ikut serta. Makanya ayatnya mengatakan waliyuziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Apa yang didapatkan bawa pulang. Kemudian share. Nah, itu yang disampaikan itu ya. Kalau sudah like, share, and subscribe gitu ya. Kalau sudah jelas jangan di komen lagi gitu. Like, share, and subscribe. Jadi biarkan keluarga di rumah subscribe tuh satu-satu tuh. Ya, materi-materinya. Kalau sudah semua soleh, semua baik, nanti kesolehan itu akan terus menguat. Dan di antara sekian keluarga ada orang-orang yang mungkin istimewa. Kalau ada yang wafat dalam proses menuntut ilmu seperti itu, maka wafatnya setara dengan syahid fi sabilillah.